Jadi saya nggak mikirin macam-macam. Sekalipun saya kembali seperti yang kemarin, emangnya kenapa? Uang kemarin itu karena mereka kok. Saya kemarin di DPR ya karena Bu Mega, karena almarhum Pak Taufik. Kalau nggak ada beliau ya saya nggak bisa. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi mendatangkan sosok yang dulu kalau kita lihat kiprahnya di Komisi 3 DPR RI itu luar biasa. Sering banget kalau kita lihat sosok yang satu ini kok kayaknya galak banget ya kalau ngomongin soal hukum. Terus dia juga berasal dari partai yang galak juga, partai banteng gitu ya, PDI Perjuangan. Dan sekarang sudah kita hadirkan di podcast Si Paling Kontroversi Bang Arteria Dahlan. Bang Arteria, selamat malam. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, kabar baik ya. Bang Arteria sekarang santai banget nih. Dari pakaiannya juga casual banget. Kenapa udah nggak di DPR ya Jadi Bang? pengangguran. Dari kapan nih jadi pengangguran nih? Iya kan terhitung 1 Oktober kita udah purna. Jadi nggak jadi DPR lagi. Jadi bener lagi nyari kerjaan sekarang Bang? Iya mau ngelamar saya ke Masa Metro TV. sekelas Bang Arteria nggak ada yang nawarin? Banyak kali yang udah nawarin kerjaan. Belum, makanya mau minta tolong ini. Bang Arteria, kita pengen denger nih cerita sesungguhnya. Apa sih yang terjadi sampai Bang Arteria yang kita dengarkan harusnya masuk kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Tapi gak jadi dan mundur katanya. Boleh gak diceritain kenapa tuh Bang? Kan udah itu kan. Cerita lah Bang, kita pengen tahu tuh di balik aja. layarnya kenapa tuh Bang? Bicara yang lain aja kan udah kita jelasin. Ayo dong Bang, cerita kenapa dulu nih? Kenapa Bang Arteria sampai legowo, rela untuk mundur? Itu kan hal yang biasa. Hal yang biasa. Kita kan punya kita hidup ini di lingkungan partai. Dan di partai kami itu hal yang biasa seperti itu. Bagi saya kan ini kan kita nggak di situ masih banyak ladang pengabdian yang baru. Dan mungkin saja nanti Mas Romi bisa lebih pas di situ karena beliau itu kan tidak hanya kader ideologis ya, dia juga kader biologis karena beliau itu kan ya cucunya Pak Karno. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Saya malah diundang ke sini tadinya udah lupa ya diingat lagi. Bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, Bang Arteria itu mundur dari anggota DPR katanya demi Romi Soekarno. Romi Soekarno ini adalah cucu dari Presiden Soekarno ya, anak dari Ibu Rahmawati yang merupakan putri dari Presiden Soekarno. Karena ada kisah mundur demi Terah Soekarno, inilah yang menjadi menarik Bang Arteria. Sebenarnya ada asumsi di luar sana bahwa Bang Arteria bukan merelakan diri untuk mundur, tapi agak semi dipaksa. Nah itu yang perlu kita klarifikasi Bang, benar nggak? Tahu siapa saya kan? Saya mana takut saya dipaksa-paksa, saya lawan. Tapi memang ini betul-betul keputusan yang saya ambil secara sadar. Sadar kenapa ya? Karena saya jangan lihat saya yang sekarang, gitu. Kalau dulu saya juga bukan siapa-siapa, gitu. Mereka yang besarin saya, gitu. Kalau ada kebijakan yang lain, saya terima, saya legowo, nggak ada masalah. Boleh ditanyain ke Mas Romi langsung deh. Itu pembicaraan nggak sampai 5 menit. Saya bilang, oke, Mas Romi, saya nggak ada masalah, tapi pastikan dulu itu Ibu Sri Rahayu teken. Sehingga apa? Saya tidak ingin, karena kan tiketnya mahal. Orang nyangka kita ini kan nggak jadi ya. Dia lupa 5 tahun ke depan ini kan masih banyak kemungkinan yang terjadi. Saya hanya kasih ini kepada Mas Romi. Kenapa? Karena dia bagian dari keluarga besar Bung Karno. Kalau nggak Mas Romi saya nggak kasih, gitu loh ya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak ingin saya tekan duluan, takutnya saya menekan dalam tanda kutip Bu Sri Rahayu untuk tanda tangan, kan nggak bagus juga. Itu aja. Jadi saya udah nggak ada masalah, Sylvia. Oke. Nggak ada masalah. Jadi Bang Arteria yang minta langsung itu memang Mas Romi? Iya, beliau pada saat itu pengen ketemu.
Ya, kemudian memang waktu itu saya nggak bisa temuin langsung karena saya lagi umroh ya. Ya udah, setelah itu kita ketemuan. Oke, tadi Bang Arteria menyebut nama Ibu Sri Rahayu ya. Jadi teman-teman pendengar podcast harus tahu dulu bahwa sebetulnya di Dapil Bang Arteria ini berasal dari Dapil Jawa Timur 6. Itu Tulung Agung, Kabupaten Kota Blitar, sama Kabupaten Kota Kediri. Dan di Dapil Jawa Timur 6 ini sebetulnya ada 2 kursi buat PD Perjuangan. Betul ya Kita Bang kurang Arteria satu ya? hilang satu. Hilang 1. Jadi di urutan pertama itu ada Pulung Agustanto, adiknya Mas Pramono Anung ya, yang mendapatkan suara terbanyak, itu suaranya lebih dari 165.000. Kemudian di urutan kedua itu ada Sri Rahayu, tadi yang disebut oleh Bang Arteria, suaranya itu lebih dari 111.000. Kemudian yang ketiga baru Bang Arteria Dahlan, suaranya 62.242 suara. Baru yang keempat, di peringkat keempat peraih suara terbanyak itu adalah Romi Soekarno, 51.245. Jadi seharusnya kalau misalnya kenapa ini sampai 2 orang yang harus mundur untuk 1 masuk? Penjelasannya bagaimana itu, Bang Arteria? Saya nggak tahu, itu ditanyain sama Mas Romi. Tapi kita nggak mikir sampai ke sana. Kenapa? Kalau di partai itu ya jalani apa yang sudah diputuskan dan percayalah. Percayalah itu loh. Pasti mereka tuh udah ngatur kita semua. Gitu loh. Dan itu yang saya yakini. Mereka udah ngatur. Iya. Maksudnya mereka Udah ini lah, siapa, yang ngatur tahu ini tuh, bagaimana? Yang tahu itu mereka. Makanya saya kok tenang-tenang aja. Ya karena saya serahkan, ya kan? Saya serahkan diri saya itu kepada partai. Dan saya yakin betul, ya kan, partai tahu yang terbaik buat saya. Partai juga punya, ini kan di DPR ini bukan bicara kekuasaan, ini bicara ladang pengabdian, bicara pekerjaan. Wong Mas Romi itu cucunya proklamator, ya. Dia minta jadi anggota DPR, ya dalam tanda kutip nih, ya. Itu dia minta pekerjaan loh. Bukan saya minta jadi orang kaya, saya minta jadi konglo, saya minta jadi apa, itu kita boleh bahas. Dia minta boleh nggak dia berkontribut untuk bekerja di kedewanan, yang menjalankan fungsi-fungsi ke-DPR-an. Saya pikir ya nggak masalah. Sekaligus juga orang biar tahu siapa saya. Kan kekuasaan nggak ada apa-apanya kok. Ya, saya ini lahir dari ayah ibu saya ini guru. Ya, terlahir dan dibesarkan dalam kesederhanaan, Sylvia. Jadi bagi saya tuh hebatnya cuma satu deh. Saya tuh udah terbiasa dalam standar yang minimalis. Jadi orang lain nggak bisa ngadepin saya, saya biasa susah, itu loh. Jadi saya nggak mikirin macam-macam. Sekalipun saya kembali seperti yang kemarin, emangnya kenapa? Uang kemarin itu karena mereka kok. Saya kemarin di DPR ya karena Bu Mega, karena almarhum Pak Taufik. Kalau nggak ada beliau ya saya nggak bisa. Dan ini yang banyak yang orang lain tidak menyadari. Banyak yang orang lain mengatakan dirinya besar, tapi lupa siapa yang membesarkan. Lupa kalau tidak ada yang membesarkan, kita tidak sebesar ini. Kalau saya sih hal-hal yang biasa aja. Ibu saya juga tenang aja. Yang saya khawatirkan kan saya berdua doang nih hidupnya. Ibu saya dengan kejadian itu ya kenapa? Jadi kalau kamu gimana? Nggak ada masalah Bu. Ya udah. Yang penting kalau nggak ada masalah, jalanin aja. Konstituen abang yang milih abang nggak masalah tuh bang? Nah ini yang problemnya. Makanya waktu kami bicara sama Mas Romi, Mas, mohon maaf ya, saya berikan Mas penghormatan. Tapi lakukan buat diri saya juga terhormat. Nah, karena apa? Ya, saya harus meyakinkan konstituen saya. Ya kan? Suara saya tuh nggak 62.000, tapi saya tidak mau membahas, saya tidak mau menggugat. Toh kalau saya bahas suaranya cuma 2 kursi juga kok untuk DPR RI, tukeran orang aja. Itu loh. Teman-teman pasukan tim sudah bekerja sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Nggak ada yang salah sama mereka, salahnya Arteria Dahlan. Strateginya keliru mungkin. Mereka udah bekerja hebat, jauh lebih hebat dari periode yang lalu. Tapi kan kompetitor juga bekerja juga dengan sangat hebatnya. Nah, sekarang tolong percayakan keputusan saya ini. Saya akan kembali. Saya tidak akan melupakan pasukan, melupakan dulur-dulur, melupakan keluarga kami yang ada di Tulung Agung, Blitar dan Kediri. Suara yang kalian kumpulkan tidak 62.000.
kita hanya nggak punya akses untuk menjaga suara kita. Tapi nggak bisa kita salahin. Ini adalah games, permainan. Salahmu tidak begitu cermat untuk mengawal sampai akhir. Salahmu tidak bisa punya akses. Gitu loh. Saya yakin lah. Jadi saya tuh udah ikhlas. Saya begitu suara saya rendah, itu loh. Saya nggak ada yang saya salahin selain diri saya sendiri. Gitu. Begitu itu juga saya kosongkan ruangan kerja di DPR. Nggak kepikiran lagi saya mau PAW pergantian antar waktu. Apabila nanti nomor 1, nomor 2-nya kenapa-napa ini saya bisa jadi lagi. Nggak ada. Ruangan udah saya kosongin. Saya udah mulai kembali, ini adalah rencana Tuhan yang baru untuk diri saya. Dan mudah-mudahan saya akan yakini itu, ya. Dan mudah-mudahan juga nanti pintu Tuhan akan terbuka untuk ladang-ladang pengabdian yang baru. Itu loh. Ini saya karena diundang begini saya jadi keingetan lagi. Padahal sih saya udah lupa ini. Saya lagi menikmati hidup yang baru ini. Ya, makasih Bang Arteria udah datang. Terima kasih udah kita undang sekali lagi ya. Tapi Bang Arteria, penghormatan yang Bang Arteria maksud untuk diberikan kepada konstituen Bang Arteria itu yang seperti apa ketika Bang Arteria sudah tidak di DPR lagi digantikan oleh Mas Romi? Nggak ada. Jadi dalam konteksnya bukan kita minta dikasih uang, dikasih apa, nggak ada. Tolong jaga kehormatan kami. Ya kan, udahlah kita nggak usah ribut-ribut lagi. Ada yang curang, ada apa. Ya kan, kalau mau gugat saya juga pengen menggugat, tapi tidak saya lakukan. Gitu loh. Saya pengen udahlah ini semua ini ditutup. Ya kan, karena makin diperpanjang, makin kita ributin ini, nggak ada yang untung. Selain apa? Selain podcastnya Sylvia. Iya. Katanya rugi, sayanya rugi. Saya tuh dengar kayak gini sedih lagi sebenarnya kan. Jangan dong Bang. Itu ya Mas Rominya juga nggak enak dan semuanya lah. Nah, tapi saya yakinkan betul saya akan kembali. Dan saya pastikan 5 tahun lagi kita akan menang. Percaya. Di Pileg ya? Di tempat yang sama ini. Karena saya petarung. Kemarin kita percaya. Kita nggak enakan. Ditanya suara gimana, udahlah Bang, percaya sama saya. Udahlah Bang, udah. Besok nih kita turun, bener-bener saya jelimet satu-satu. Nggak ada loh, biarpun saudara saya, teman saya. Udahlah, kita yakin lah. Dan pasukan ini tidak salah. Yang bantuin saya itu luar biasa Mbak. Saya ini bukan orang asli sana. Tapi saya Mbak, kalau nggak 2 minggu aja saya nggak balik ke dapil, itu saya tuh meriang sama pegel-pegel, kangen. Mungkin saya anggota DPR yang paling sering turun ke dapil. Gitu. Makanya kalau dapat suara 62.000 ya mohon maaf ya. Bukan saya nggak percaya, tapi saya bilang, sadis banget. Boleh kita dibuat kalah, tapi jangan dipermalukan. Tapi inilah games. Abang yakin dan temuan di lapangan seharusnya lebih dari itu. Iya, tapi kita udah nggak mau ribut. Ya kan, kita udah nggak mau ribut lah. Ini hanya bodohnya kita nggak punya akses. Bodohnya kita terlalu percaya. Bodohnya kita bahwa ternyata yang kita pikir akan ngejaga kita, at the end malah kenapa. Tapi udahlah, kita lupain itu semua. Kita akan tempur dengan semangat yang baru. Ya. Tanpa dendam. Oke, menarik nih.